mencurigakan meskipun akhirnya Netanyahu mengatakan untuk kebijakan keamanan Israel sekarang tidak akan main-main, tidak akan tergantung kepada Amerika. Tetapi sampai di mana apa yang dikatakan oleh Netanyahu ini benar, kita belum tahu karena kan belum teruji, Pak. Dia mau melarikan diri ke Sinai. Makanya ketika dia, ya itu kan sebenarnya dari ketahuannya, tisu yang dia pergunakan, tisu yang buat pembersih, kertas tisu, itu dibuang di terowongan itu. Dari situ kemudian diperiksa oleh Israel, ternyata tisu ini ada DNA-nya Yahya Sinwar. Dari situ tentara IDF tahu bahwa Yahya Sinwar itu ada di sekitar sini, ada di sekitar Talal Sultan, tetapi posisinya di mana itu yang belum bisa ditentukan. Nah, tadinya Yahya Sinwar itu menggunakan sandera dan apa namanya ya, rakyat sipilnya Israel yang mereka tahan itu sebagai tameng hidup. Tetapi sekarang begini, kepentingannya Sinwar sekarang ini adalah bukan untuk bertahan lagi di satu tempat supaya Israel tidak bisa membunuh. Karena apa? Karena dia melihat beberapa pemimpin-pemimpinnya Hamas maupun itu akan habis, Pak. Udah tinggal sedikit lagi ini sebetulnya. Bagi Israel, ya Gaza itu bukan lagi suatu ancaman keamanan untuk sekarang ini. Yang ancaman keamanan terbesar itu adalah Iran, baru kemudian Hezbollah. Hezbollah juga sudah tidak. Tanya aja mungkin ada yang tahu ya, ini sisa sandera Israel apa mungkin ya disembunyikan di markasnya Hezbollah ya, karena Gaza kan udah hancur ya Pak Omong Toba ya itu aja sih. Iya, jadi sebetulnya ini agak terlambat sebetulnya Israel menutup Philadelphia Corridor. Sebetulnya dari 6 bulan yang lalu Israel sudah mau ambil alih itu Rafah dan perbatasan dengan Sinai, tetapi kan ditahan-tahan oleh Demokrat ini. Karena Demokrat ini dengan Iran dekat. Terutama ada yang mengatakan, mungkin teman-teman di Amerika lah ya, mereka menduga bahwa Partai Demokrat ini salah satu dana kampanyenya sumbernya dari Iran juga, Pak, gitu. Nah, jadi setiap Israel mau menyerang Iran pasti akan ditahan oleh Amerika. Perhatikan deh. Memang senjata dikasih, amunisi diberikan kepada Israel, tetapi ketika Israel mau mulai menyerang pasti akan ditahan. Nah, bahkan supaya Israel tidak menyerang diberikan sistem pertahanan terbaru itu kan, State System itu kan, sistem pertahanan anti rudal balistik yang dulunya memang ini disiapkan kalau misalkan Rusia menyerang atau Soviet menyerang di era perang dingin dengan peluru kendali antar benua yang isinya peluru ledak nuklir, itu diberikan kepada Israel. Syaratnya apa? Israel jangan menyerang Iran. Nah, ini kan di sini ada sesuatu yang sebetulnya agak mencurigakan, meskipun akhirnya Netanyahu mengatakan untuk kebijakan keamanan Israel sekarang tidak akan main-main, tidak akan tergantung kepada Amerika. Tetapi sampai di mana apa yang dikatakan oleh Netanyahu ini benar, kita belum tahu karena kan belum teruji, Pak. Gitu kira-kira. Kan itu, Ompong kan udah tempo hari di waktu mana? Waktu kampanyenya si Trump kan udah muterin video kalau si Tua Joe ini melarang keras Israel masuk ke Rafah. Terus ada video juga si Kamala juga menentang keras Israel masuk Rafah. Apa alasannya nggak tahu, tapi kenyataannya kita kan semua tahu sekarang. Si Yahya Sinwar sembunyinya di Rafah. Ya, itu kan urusannya Demokrat gila ini. Kenapa dia melarang? Betul. Jadi untungnya Netanyahu nggak mau dengar, ya kan? Jadi gini, Pak. Jadi sebenarnya si Yahya Sinwar ini kenapa dia tinggal di Talal Sultan? Dia nggak akan mungkin tinggal di Gaza Utara atau Gaza Tengah. Dia pasti akan ada di Gaza Selatan. Kenapa? Siap-siap menunggu kesempatan untuk lari dan menyeberang ke Sinai. Itu aja, Pak, sebetulnya. Dia mau melarikan diri ke Sinai. Makanya ketika dia, ya itu kan sebenarnya dari ketahuannya, tisu yang dia pergunakan, tisu yang buat pembersih, kertas tisu, itu dibuang di terowongan itu. Dari situ kemudian diperiksa oleh Israel, ternyata tisu ini ada DNA-nya Yahya Sinwar.
Dari situ tentara IDF tahu bahwa Yahya Sinwar itu ada di sekitar sini, ada di sekitar Talal Sultan, tetapi posisinya di mana itu yang belum bisa ditentukan. Nah, tadinya Yahya Sinwar itu menggunakan sandera dan apa namanya ya, rakyat sipilnya Israel yang mereka tahan itu sebagai tameng hidup. Tetapi sekarang begini, kepentingannya Sinwar sekarang ini adalah bukan untuk bertahan lagi di satu tempat supaya Israel tidak bisa membunuh. Karena apa? Karena dia melihat beberapa pemimpin-pemimpinnya Hamas maupun Hezbollah maupun Iran di wilayah lain itu dihabisi juga oleh Israel. Jadi dia berpikir kalau dia tetap menggunakan sandera Israel itu sebagai tameng hidup, pergerakan dia nggak akan bebas, Pak Andi, gitu. Oleh sebab itu akhirnya dia jalan sendiri dengan 2 orang pengawalnya ini. Jadi mereka itu jalan bertiga dari gedung ke gedung, pindah-pindah. Tetapi gedung yang dia tempati terakhir ini, di situ di bawahnya itulah ternyata apartemen bawah tanah dalam arti ya terowongan yang dengan fasilitas mewah yang ditunjukkan oleh Daniel Hagari itu dia di bawah gedung yang dihancurkan ketika dia tewas itu. Jadi sebenarnya dari hal yang sederhana seperti kertas tisu, ada DNA, dari situlah Israel bisa melacak di mana ada Yahya Sinwar. Dan Yahya Sinwar tidak lagi menggunakan sandera karena ya sulit buat dia bergerak sambil lari-lari bawa sandera kan susah, Pak. Jadi lebih bagus dia bergerak bertiga gitu ya dengan 2 pengawalnya. Nah, apesnya dia ketemu dengan prajurit, istilahnya kalau yang orang-orang kalau di Amerika ada itu kan Pak yang namanya orang akhir pekan itu latihan militer gitu ya. Wajib militer itu, Pak. Jadi dia ketemu dengan orang-orang yang baru masuk jadi tentara di IDF itu baru 7 bulan gitu. Ya sebenarnya ini bukan kesatuan elit yang jago bertempur, yang modalnya masih modal semangat dan modal keberanian aja kan gitu kan. Tapi ya apesnya Yahya Sinwar ketemu dengan mereka, ya akhirnya terjadi pertempuran. Ya ini prajurit baru ini didukung oleh dua buah tank Merkava itu. Kemudian Ya, ditembak. konyolnya dia keluar dari tunnel ke gedung itu. Ke gedung itu ketahuan begitu gedung itu sama si tank ini dibom, masih ada gerakan, masuklah si drone kecil, kelihatan dia lagi duduk di sofa, kan gitu. Ya itu apesnya dia lah, ngapain dia keluar dari tunnel kan gitu. Iya karena ya sebetulnya di bawah tunnel itu kan 80% tunnel di Gaza itu sudah mungkin nggak semua dihancurkan, Pak Andi, karena kalau dihancurkan semua, mesiu yang digunakan juga ya harus banyak, nggak cukup. Israel punya bahan peledak untuk menghancurkan semuanya. Ada yang dia cor pakai semen pintunya, tapi ya hampir 80% terowongan di Gaza itu sudah tidak bisa difungsikan seperti keinginannya Hamas. Nah, jadi pergerakan dia di bawah tanah juga sudah sempit. Lagian siapa yang tahan, Pak Andi, di bawah tanah terus tanpa keluar, tanpa ada pergerakan olahraga dan segala macam? Ya lama-lama juga bisa sakit atau bisa stres gitu, Pak. Jadi dia keluar. Nah, sambil menunggu kesempatan untuk menyeberang ke Sinai lewat Philadelphia Corridor. Ternyata ya mungkin seluruh terowongan yang di bawah Philadelphia Corridor ini sudah disekat atau sudah ditutup sama IDF, udah nggak bisa keluar lagi lewat terowongan. Tapi dia pernah ditawarin loh ke pindah ke West Bank, dia nggak mau, refuse. Dia refuse karena kan mereka kan sudah begitu berkuasa di Gaza selama puluhan tahun, Pak. Bayangkanlah organisasi kayak Hamas menguasai suatu daerah yang cukup luas juga kan itu kan Gaza itu kan. Dia nggak mau kehilangan kekuasaannya di daerah tersebut, dia akan tetap bertahan gitu. Tetap akan bertahan. Itu yang sekarang ini udah masalah prideness lah, udah masalah gengsi. Nggak akan mau dia pergi, tetapi ya itulah yang mengantar dia itu akhirnya ya tewas gitu kan. Karena dia bertahan memaksakan ingin memiliki dunia ini, ingin memiliki Gaza itu terus. Tapi kondisi kekuatannya dia sudah nggak memungkinkan, Pak Andi gitu. Ya, gengsinya ketinggian deh. Ya, gengsinya ketinggian gitu ya. Karena ini kan organisasi teror ini kan beda dengan dulu. Kalau dulu misalkan Israel perang 6 hari, perang 73, Yom Kippur, itu yang dilawan oleh Israel itu adalah negara. Jadi ada banyak pertimbangan.
sebelum mengambil tindakan. Kalau organisasi teror kan nggak peduli, Pak. Mereka akan berpikir kepada emosi dan gengsi. Dia nggak mau melepaskan kekuasaannya dari Gaza, itu makanya memaksa dia bertahan. Bahkan sudah ditawarin, kalau Sandra dibebaskan, dia boleh pergi ke negara mana aja, nggak mau juga gitu ya. Nggak mau juga, sudah dikasih amnesti. Kenapa? Ya pokoknya mereka akan bertahan gitu. Nah ini kalaupun misalkan Hamas tetap bertahan di Gaza sebagai organisasi, ya cepat atau lambat satu persatu ya habis gitu. Akan habis, Pak. Udah tinggal sedikit lagi ini sebetulnya. Bagi Israel, ya Gaza itu bukan lagi suatu ancaman keamanan untuk sekarang ini. Yang ancaman keamanan terbesar itu adalah Iran, baru kemudian Hezbollah. Hezbollah juga sudah tidak. Kenapa? Ya 70% kekuatan militernya sudah turun, sudah tinggal tersisa 30%. Apalagi pimpinan-pimpinannya sudah pada metong kan gitu. Ya tinggal Iran. Nah, kapan waktu dan saat yang tepat Israel menyerang Iran? Nah, ini yang menjadi misteri sampai sekarang. Tapi yang jelas tadi yang saya dengar dari pemerintah Israel bilang, cepat atau lambat kita akan membalas. Kenapa? Kalau Iran dibiarkan menyerang tanpa adanya pertanggungjawaban ataupun balasan ataupun collateral damage, maka di hari-hari yang akan datang dia akan melakukan hal yang sama, Pak Andi. Gitu. Ya, kira-kira gitu Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ini ada Pak Iya. Paul Dere nih. Lanjut yang lain. Pak Paul Dere silakan. Pak Paul Dere. Ini apa nih? Oh, hang nih Pak Paul Dere. Ya. Salam semua. Iya, aduh, Hmm. kita mesti mikirinnya Libanonnya itu loh. Jadi pelajaran buat Indonesia juga, jangan sekali-sekali menerima organisasi keagamaan yang tidak berlandaskan itu Pancasila. Itu udah pelajaran buat kita. Seperti jangan lagi seperti Libanon. Itu orang-orang Kristennya sampai banyak yang keluar. Ya itu karena salah mereka sendiri. Mereka terlalu bagaimana, apa ketakutan, apa kalah ini nyali ya mungkin. Nah, itulah Indonesia jangan sampai jatuh seperti Libanon. Itu aja sih. Dan ya Yahya Sinwar ya dia harus terima risiko. Dia udah tahu tindakannya dia itu selama ini udah salah besar. Ya wajar kalau dia sampai dicari dan semua pemimpin Hamas dihabisi ya. Jangan salahkan Israel. Seperti kita juga, kalau kita seperti Israel, umpamanya itu Indonesia atau kemarin Jokowi diserang sama negara lain, pasti tersinggung lah. Kira-kira gitulah, Israel berhak membela dirinya. Itu aja sih, bagus sekali paparannya Opung sama ini. Semuanya lah. Thank you ya. Pak Paul Dere. Kalau gua ketahuan lu nyoblos Kamala, gua datang, gua sambok dulu pantat lu. Kan udah dibilang, Pak Andi overtime nggak ada teks sekarang. Makanya kalau lu nyoblos pilih Kamala, Trump dong. gua tahu lu nyoblos Kamala, gua datang bawa Nggak rotan, bisa. gua sambok lu pantat. Kecuali Kamala cantik, bidadari boleh lah. Oke deh, thank you. Thank you Pastor Paul. Lanjut. Ini udah berapa hari Pak SK nggak masuk nih ya. Ini ada nih Tasya nih. Tasya lanjut Tasya.